Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to video aku, Vertina. Video aku kali ini aku mau ngebahas DM di Instagram aku. Seorang mom dia menanyakan apa bedanya vaksin polio suntik dengan vaksin polio tetes. Manfaatnya sama enggak, fungsinya sama enggak, dan bagus yang mana. Nah, ini yang memberikan kegelisahan atau rasa ragu atau penasaran mom tersebut. Nah, kalau kalian juga pengen tahu sharing informasi dari aku buat kesehatan putra putri bunda semuanya, stay tune terus video aku ya. Aku mau bertanya nih sama bunda-bunda semuanya di sana. Kan vaksin polio ini sudah masuk ke dalam tubuh si buah hati bunda semuanya. Tahu nggak sebenarnya vaksin polio ini itu apa? Nah, aku mau ngebahas nih. Vaksin polio ini adalah vaksin yang digunakan untuk melindungi tubuh dari gangguan poliomyelitis atau infeksi polio. Infeksi polio di sini adalah penyakit infeksi yang sangat mudah menyerang sistem saraf. Nah, apa tujuan diberikannya vaksin polio ini ke tubuh buah hati bunda semuanya? Tujuannya itu pemberian vaksin ini untuk menghindari terjadinya penyakit polio yang menyerang saraf. Nah, penyakit ini dia bisa hidup di tenggorokan atau di saluran usus yang bisa disebarkan melalui saluran tinja atau cairan. Itu dia bisa menyebar melalui itu ya. Terus ini efeknya kalau menyerang saraf bisa mengakibatkan terjadinya kelumpuhan atau bisa menyebabkan sampai adanya kematian. Nah, berarti sekarang bunda-bunda semuanya udah tahu ya apa itu vaksin polio dan tujuannya itu sangat penting. Kenapa sampai pemerintah menganjurkan untuk adanya pemberian vaksin polio ini. Nah, bunda kan menanyakan nih apa bedanya vaksin polio suntik sama yang oral, sama enggak gitu ya. Nah, kalau bunda menemukan kita baca lagi, kita buka buku imunisasi anak kita, imunisasi buah hati kita. Di situ ada tulisan OPV dan IPV. Nah, di sini vaksin polio itu ada dua jenis. Yang pertama adalah vaksin atau imunisasi polio oral atau yang dikenal dengan oral polio vaksin, yang kalau di buku imunisasi bunda itu tulisannya adalah OPV. Ada yang tulisannya OPV ya, ada juga yang tulisannya cuma polio gitu. Nah, ini jenis yang pertama. Terus jenis yang kedua adalah vaksin atau imunisasi polio suntik. Ini yang dikenal dengan inactive polio vaksin. Biasanya di buku imunisasi itu sering ditulis IPV. Nah, kadang kan bunda bertanya nih, kok ini ada vaksin IPV? Ini apa sih vaksin IPV? Nah, itu berarti bunda sekarang udah tahu vaksin IPV atau yang tulisannya OPV itu adalah vaksin polio, ya. Next, di pertanyaan bunda nih yang di DM ke aku ya, beda nggak sih vaksin polio ini? Atau sama? Jawabannya adalah beda. Kenapa? Karena vaksin polio oral atau yang diberikan secara oral, yang OPV ini adalah vaksin polio yang berisi virus polio yang masih aktif tapi sudah dilemahkan dan diberikan secara oral. Jadi vaksinnya ini berisi virusnya itu masih hidup tapi dilemahkan terus diberikan ke si buah hati kita. Kalau yang vaksin polio suntik ini atau yang IPV ini adalah vaksin polio yang berisi virus polio yang sudah tidak aktif atau sudah mati dan diberikan ke buah hati kita secara suntikan. Itu adalah pengertiannya. Jadi udah jelas beda ya bunda ya. Terus next kita bahas ke cara kerja. Cara kerja dari vaksin polio yang oral atau yang diberikan secara tetes atau OPV ini, dia vaksin polio ini langsung masuk ke sistem cerna si buah hati kita untuk merangsang kekebalan dalam tubuh dia sehingga membentuk antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Karena dia diberikan secara tetes atau oral ya, lewat mulut, jadi dia langsung masuk ke sistem cerna tubuh si buah hati kita. Terus kalau yang vaksin polio IPV atau yang diberikan secara suntikan,
Ini dia karena diberikannya secara suntikan ke dalam tubuh si dede atau si buah hati kita, dia langsung membentuk kekebalan dalam darah. Nah, mekanisme kerjanya kalau dia sudah membentuk kekebalan dalam darah, dia akan melindungi vaksin ini ya, melindungi otak sama saraf tulang belakang supaya terhindar dari penyakit polio yang bisa mengakibatkan kelumpuhan atau bahkan kematian. Nah, itu tadi ya 2 cara kerja polio yang secara oral maupun secara suntikan. Terus kita bahas dosisnya. Dosis pemberian vaksin ini kalau yang oral dia itu 2 tetes. Jadi nanti Bunda lihat ya, kalau pas diberikan benar 2 tetes apa enggak. Terus kalau yang suntikan dia itu dosisnya 0,5 mili. Diberikan secara suntikan, bisa di paha, bisa di lengan ya. Nah, ini Bunda perhatikan juga dosisnya benar apa enggak, tepat apa enggak pemberiannya ya. Nah, terus kapan sih diberikannya vaksin polio ini? Vaksin polio ini kalau Bunda lihat di KMS atau buku imunisasi si dede, yang pertama itu adalah pada saat dia baru lahir atau usia 1 bulan ya. Nah, terus yang kedua usia 2 bulan, bulan ketiga atau 3 bulan, dan bulan keempat. Nanti kalian lihat ya di buku imunisasi anak. Terus dosis penguat atau booster atau ulangannya itu juga ada ya Bunda. Jadi nanti dia si dede ini setelah 4 kali diberikan vaksin polio, dia dapat ulangan lagi di usia 18 bulan. Ini adalah dosis penguat atau dosis ulangannya ya. Terus saya mau bahas efek samping pemberian dari vaksin polio ini ya. Yang pertama adalah yang pemberian oral. Oral ini jelas ya Bunda, karena diberikan secara tetes, secara oral, dia langsung masuk ke sistem pencernaan si dede. Jadi efek sampingnya itu bisa kayak diare ringan, mual, bisa juga muntah, bisa juga mengganggu di nafsu makan. Tapi efek samping ini nggak boleh berlangsung lama atau lebih dari 3 hari. Kalau misalkan Bunda habis si dedeknya di vaksin polio kok dia diare sampai lebih dari 3 hari, Bunda harus kembali lagi ke pelayanan pemberian vaksin kemarin dan harus diperiksakan ya. Terus kalau yang oral ini dia juga tidak menyebabkan atau tanpa demam ya. Terus yang vaksin polio suntikan, kan ini diberikannya karena suntik ya, jadi dia bisa efek sampingnya tuh kayak ada memar atau luka di bekas suntikan, bisa juga nyeri di bekas suntikan atau lebam ya, atau kemerahan. Nah, biasanya karena aktivitas dedeknya banyak, dia banyak gerak, kadang bekas suntikannya tuh bisa bengkak. Nah, ini efek samping dari pemberian vaksin secara suntikan. Bisa juga dia, kalau yang suntik ini bisa menyebabkan demam ya. Jadi kalau misalkan efek sampingnya lebih dari 3 hari, tetap mau suntikan mau yang oral, Bunda harus tetap memeriksakan ke tempat pelayanan pemberian vaksin ya. Nah, tips yang aman pada saat Bunda memberikan atau akan memberikan vaksin ke buah hati, baik polio, baik vaksin yang lain, Bunda harus benar-benar melihat kondisi si dedeknya. Jadi benar-benar kondisi si dedek ini fit, tidak sakit, tidak demam, tidak flu, tidak rewel semalam. Dan yang selanjutnya, kalau sebelum pemberian vaksin polio ini, Bunda juga harus ngecek si dedek ini pernah alergi obat apa enggak. Kayak misalkan alergi obat antibiotik streptomycin, neomycin. Nah, ini Bunda harus mengkonsultasikan dulu, harus menjelaskan kondisi si dedeknya ke dokter spesialis anaknya atau ke bidan yang memberikan vaksin. Nah, jelas ya Bunda, kalau untuk tujuannya itu adalah mereka ini yang vaksin polio suntik maupun oral ini tujuannya satu tujuan. Tujuannya sama, nggak ada yang beda. Nah, sama-sama bagus. Cuman tergantung Bunda lagi, kembali lagi mau memberikan yang oral maupun yang suntikan, itu hanya beda di dosisnya, isinya, cara kerjanya, sama efek sampingnya. Pilihlah efek samping yang lebih sedikit terhadap buah hati kita, yang setiap bulan yang mana yang lebih aman diberikan ke buah hati kita. Nah, itulah pilihan Bunda ya. Jadi itu tadi sharing informasi dari aku, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.